Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Rusen 98. Oke, kali ini ada pertanyaan yang menarik yang akan saya bahas ya. Pertanyaannya adalah apabila atau jika Pak Prabowo meninggalkan Mas Gibran, apa yang terjadi? Ini pertanyaan-pertanyaan yang memang paling disukai oleh kelompok-kelompok ya, atau aliansi-aliansi yang ingin memecah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini pertanyaan ini sangat dinanti dan mereka sebenarnya menunggu jawabannya seperti apa gitu ya. Karena yang bisa menjawab ini apakah pecah atau tidak ya, yang bisa menjawab adalah Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu ya. Oke, kembali pertanyaannya. Jika Pak Prabowo meninggalkan Mas Gibran, apa yang terjadi? Nah, saya akan menjawab nih, ada dua ya. Saya akan menjawab. Nah, dua-dua ini saya mendapatkan preferensi dan referensi dari hasil diskusi, dari saya analisa pribadi ya, disclaimer, ya, dari beberapa informasi-informasi dari teman-teman aktivis ya, tentunya teman-teman organisasi. Ya. Jadi yang pertama ya, jawaban ini cukup bagus. Jika Pak Prabowo meninggalkan Mas Gibran ya, Pak Prabowo akan menemukan lawan yang sangat kompetitif. Paham ya? Jadi ketika Pak Prabowo meninggalkan berarti kan pecah kongsi. Nah, yang terjadi adalah head to head antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Nah, karena lawan yang saat ini ya, yang akan dikatakan seimbang ya, itu adalah Mas Gibran. Yang lain belum ada. Coba teman-teman analisis. Ya, untuk kelas naik ke presiden ya, oke lah kita bicara KDM, itu tidak mungkin. Apalagi KDM adalah kader Gerindra yang sangat cinta terhadap Pak Prabowo. Dan dia tidak mungkin mengkhianati Pak Prabowo sebagaimana mirip Pak Anies mengkhianati Pak Prabowo. Nggak mungkin dia kalau KDM. Ya. Nah, Mas Gibran jadi satu-satunya lawan yang sangat kompetitif. Nah, ketika ini terjadi, ya, ada traumatik, ada secara psikologis ya kita ngomongnya. Pak Prabowo ada luka yang mendalam dan catatan sejarah yang tidak bisa dihapus. Ya, ketika dia berhadapan dua kali konstelasi politik, ya, pemilu ya elektoral, dan selalu kalah oleh Pak Jokowi. Nah, Mas Gibran ini adalah representatif Pak Jokowi. Artinya Mas Gibran berdiri di belakangnya ada Pak Jokowi. Ya, di mana Pak Prabowo selalu kalah. Ya, secara psikologis, contohnya kita ya ketika kita main game atau bela diri atau apapun olahraga, ketika kita pertemuan dua kali oleh lawan kita dan kita selalu kalah, di pertemuan ketiga tetap aja ada PBS yang nyangkut, pikiran bawah sadar kita nyangkut, kita kalah sama dia, dan itu membuat kita bergetar vibrasi kita. Bener nggak? Nggak bisa dibohongin hal itu. Dan Pak Prabowo akan mengalami hal tersebut. Ya. Nah, itu agak berbahaya Pak Prabowo. Ya, kita sih doakan mudah-mudahan Prabowo Gibran 2 periode loh. Ya, tapi kalau enggak, sikat head to head kita. Oke? Nah, ini yang kedua. Saya jawab apa ini, saya ini juga yang kedua ya. Jadi ketika Pak Prabowo meninggalkan Mas Gibran, yang terjadi adalah kita akan menyaksikan pertarungan elektoral yang sangat seru masyarakat. Kenapa saya bilang seru? Karena kita akan menyaksikan ya pertarungan antara partai politik dengan relawan. Ya. Anggaplah notabene Mas Gibran hanya diusung oleh
PSI, karena presiden threshold kita kan 0%. Siapapun partai yang ikut serta dalam pemilu itu boleh mengusung calonnya masing-masing tanpa harus berkoalisi mencapai 20%. Cukup 0% bisa. Dan yang lain yang sebagaimana kita tahu nih, mau dari PAN, PKB, Nasdem, Demokrat, ya, Golkar, bahkan Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo, walaupun tidak bawa nama Gibran ya, Mas Gibran ya, partai-partai, beberapa partai, banyak partai, ya, ya walaupun didukung itu, ya Pak Prabowo, tapi yang dihadapi adalah user paling ujung, ya, yang dihadapi adalah kelompok relawan yang sangat loyal terhadap Pak Jokowi. Ya kita nggak bisa berbohong lah, fakta sejarah menyatakan, ya, mengatakan ini ya, catatan sejarah ketika PDIP mengusung Pak Jokowi, suaranya luar biasa, dan ketika Pak Jokowi keluar dari PDIP, ya pemilihan Pilpres ya, ketentuan ini bukan legislatif loh, Pilpres, apa yang terjadi? Ganjar Mahfud lowbat kan, lowbat, mesti dicas itu, lowbat ya, habis 16%, hilang. Suara siapa yang berkontribusi hilang tersebut? Ya suara relawan dan silent majority. Nah itu kekuatan Pak Jokowi, ya akan tetap seperti itu kekuatannya. Kita nggak usah bicara ngomongin projo dan lain-lain. Sekarang aja Mas Gibran sudah banyak, bukan dia yang membentuk, lahir dari masyarakat, ormas relawan yang memang mendukung Mas Gibran, Laskar Gibran, kemudian Gerakan Berani Nusantara yang muncul baru-baru ini dan sangat masif mereka, kelompok-kelompok arisan, kelompok-kelompok komunitas, ya tanpa dikomando muncul, ya, dan tidak beririsan loh dengan kelompok-kelompok ormas atau relawannya Pak Jokowi tersendiri. Garapannya, nah, kalau mereka digabung luar biasa jumlahnya. Nah, jadi ketika Pak Prabowo head to head dengan Mas Gibran, yang terjadi adalah pertempuran, ada pertempuran partai politik dengan relawan. Itu bisa dibuktikan nanti. Dan kita yakin dari kelompok masyarakat, user ya, yang paling ujung, yang ngasih tinta, itu yang sangat menentukan. Dan partai politik kita tahu sendiri image-nya saat ini. Ya, siapa yang masih percaya sama partai? Ya, apalagi kalau kita sangkut pautkan dengan oligark, ya, yang mengacak-ngacak hukum di negeri kita, menginjak-injak konstitusi, menginjak-injak hal-hal yang tidak disukai masyarakat. Ya selama ini kita tahu partai yang menguasai Pemda, menguasai desa, menguasai partai. Tapi ketika dia lepas jubah partainya, ya nggak ada apa-apanya. Tapi ketika itu disandingan pertarungan, nggak ada apa-apanya. Ya relawan pasti akan lebih banyak, dan itu sudah dibuktikan, fakta sejarah, teliti aja, gitu ya. Jadi kita termul nih, kita tunggu aja. Walaupun kita suka ketika nanti Prabowo Gibran ya maju lagi, kita suka. Tetapi kalau tidak, nggak ada masalah. Gibran kita usung menjadi calon RI 1. Dan kita pastikan kemenangan ada di tangan anak muda. Ya, kalau saya jadi Pak Prabowo, mending saya pilih Gibran lagi menjadi wakil ya, daripada ribet, daripada ngerasain kalah lagi. Gitu ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.